Dakwah itu maknanya mengajak. Dari kata mengajak itu kita udah tahu apa sih mengajak. Dan itu bermula dari firman Allah, ud'u ila sabili rabbika. Jadi tidak dakwah itu malah menjadikan orang takut, tidak didekati dengan hikmah. Kalau mau ya yang hasanah yang diajarkan dengan Nabi itu dakwah yasiru wala tu'asiru. Jangan tunafiru, jangan bikin orang pergi. Kanjeng Nabi wali songo pesantren. Kalau orang-orang pesantren itu mengikuti wali songo, nyatanya berhasil, meskipun dikatakan lambat, pelat, tapi berhasil. Tapi coba yang lihat yang katanya keras itu, yang tidak lambat itu, apa yang mereka peroleh? Ada yang malah lari. Kiai dulu itu, contoh misalnya yang dekat saja, Kiai pakai saja, Kiai Khalil bin Han, itu mengajar sehari tidak kurang dari 19 kitab, dan habis subuh setelah nanti jam 7 lah, kemudian duha, kemudian kemudian turun, sesudah turun, kemudian bermasa, sesudah asar, pada maghrib, pada isya, itu sampai 19. Dakwah itu maknanya mengajak. Dari kata mengajak itu kita sudah tahu apa sih mengajak. Dan itu bermula dari firman Allah, ud'u ila sabili rabbika. Ud'u itu dakwah dari kata-kata ud'u, ajaklah. Di situ kita perhatikan tidak ada makhluk yang diajak siapa. Ud'u ila sabili rabbika. Orang mengajak yang diajak siapa? Nah, dan karena itu tafsir terjemahan Kementerian Agama itu ada kurungnya, ajaklah dalam kurung manusia ke jalan Tuhan. Sebetulnya kalau ngerti sastra itu nggak perlu, memang nggak perlu taat itu tidak diperlukan karena sudah ada ngajaknya kemana. Kalau ngajaknya ila sabili rabbika, yang diajak ya orang yang belum disabili rabbika. Orang ngajak naik bis itu orang yang belum naik bis, dan tidak perlu saya ajak kamu naik bis, tidak perlu. Majalah naik bis yang belum naik bis, ajaklah ke jalan Tuhanmu orang yang belum ke jalan Tuhan. Itu dakwah. Karena itu ada bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Kalau perlu berdebat, bajadil rum bil lati dia ahsan. Karena ini ajakan. Ajak naik bis dengan memerintahkan orang naik bis untuk membayar karcis, itu ajak dulu, sudah, baru itu baru diperintah atau dilarang. Jangan keluarkan anggota badan itu setelah naik bis. Demikian pula amar ma'ruf nahi anil munkar itu sudah dakwah. Jadi beda-beda. Orang sekarang itu mencampur aduskan antara dakwah dengan amar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi munkar itu dalam komunitas yang sudah di jalan Tuhan. Tidak ada orang yang di jalan, sama-sama di jalan Tuhan. Ayah dengan anaknya, kiai sama santrinya, Bapak bin Maunil Hasanah,
Wajadilum bilati yasan. Nah, yang amar ma'ruf, salat, jangan begitu. Kalau ma'ruf menghilangin wong itu yang mereka sudah di jalan Tuhan. Jadi internal ya amar ma'ruf ya. Jadi amar ma'ruf itu yang sudah di jalan Tuhan. Sebelum di jalan Tuhan diajak. Ud'u ila sabila. Pak Kiai, kalau ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas niku maknanya itu iya, komunitas yang baik. Kita itu termasuk umat yang terbaik karena kita tidak memikirkan diri sendiri. Kalau kita memikirkan sendiri bukan umat. Sampean kepentingan sampean sendiri, saya kepentingan saya sendiri. Ini bukan umat. Umat itu sampean, saya, semuanya kepentingannya sama. Untung khairu ummati. Kita itu terbaik. Kenapa? Karena kita itu semuanya menyatu. Kita tidak ingin kenyang sendiri. Itu bukan kita. Kalau kita pokoknya kita kenyang. Dia pelaparan nggak urusan. Pokoknya saya di surga. Dia di neraka nggak masalah. Itu bukan kita. Kalau umat yang disebut khairu ummatin, mereka berpikir untuk bersama-sama. Umat itu bersama. Sebetulnya wali-wali itu juga menggunakan pedoman firman Allah. Ud'u ila sabili rabbika itu bil hikmati wal mau'izati hasan. Di antara hikmah itu, mengajak orang dengan hikmah itu ya seperti yang Nabi mengajak. Tapi disesuaikan dengan akalnya orang, disesuaikan dengan kultur dia. Itu Nabi yang begitu. Jadi makanya kalau kita baca banyak tafsir itu, hikmah itu artinya sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali Allah itu menggunakan sunnah Rasul. Jadi tidak wali itu malah menjadikan orang takut, tidak didekati dengan hikmah. Kalau mau ya yang hasanah yang diajarkan dengan Nabi itu adalah yasiru wala tu'asiru. Jangan tunafiru, jangan bikin orang pergi. Pesantren-pesantren itu penerus daripada wali songo. Wali songo penerus dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka yang nganggep lembek, berarti nganggep lembek ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani mereka mengatakan ada Nabi lembek. Ada Nabi itu bil hikmah, al-mau'izatul hasanah. Karena dakwah, sekali lagi dakwah dibedakan dengan amar. Amar itu perintah, nahi itu melarang, dakwah itu mengajak. Dari segi bahasa itu sudah beda sebenarnya. Kalau orang tidak bisa membedakan, berarti dia tidak ngerti bahasa. Ya. Kanjeng Nabi wali songo pesantren. Kalau orang-orang pesantren itu mengikuti wali songo, nyatanya berhasil, meskipun dikatakan lambat, pelat, tapi berhasil. Tapi coba yang lihat yang katanya keras itu, yang tidak lambat itu, apa yang mereka peroleh? Ada yang malah lari dan mengajak orang lari. Kanjeng Nabi melarang, wala tunafiru. Hikmah itu kebijaksanaan Rasul. Kanjeng Rasul dakwahnya kayak apa? Itu yang kita ikuti. Hikmah itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi itu dakwahnya bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan perilaku. Kanjeng Nabi kalau mengajak sesuatu yang baik, beliau contohkan dulu dengan dirinya sendiri. Kalau hanya pakai mulut saja itu gampang sekali, bakul jamu bisa.
Yang sulit itu justru bagaimana Anda mengajak yang mulia-mulia, kelakuan Anda itu tak mulia. Kalau hanya Anda saja yang mulia tapi kelakuan tidak, itu malah membuat orang bingung. Ini yang saya ikutin apa, mulutnya apa kelakuan. Hikmah itu sesuai dengan Kanjeng Nabi sholat, lalu ngendika sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat seperti Kanjeng Nabi memuliakan istrinya, kalian supaya memuliakan istrinya. Seperti siapa? Seperti Rasulullah. Baik tentang menghormati tamu, seperti Kanjeng Nabi menghormati tetangga. Ya kayak Kanjeng Nabi menghormati tetangga. Demikian seterusnya. Kanjeng Nabi mendakwi supaya yang muda menghormati yang tua. Kanjeng Nabi dengan yang tua bagaimana? Dengan ayahnya sahabat Abu Bakar kayak apa? Kanjeng Nabi memerintahkan, menganjurkan kita supaya menyayangi yang muda. Kanjeng Nabi bagaimana dengan yang muda-muda? Dengan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar dan seterusnya. Jadi ada perilaku, ada lisan. Jadi saat itu ya, ada dua hal yang orang jumbuhkan, yaitu pengajaran yang bahasa Arabnya taklim dan pendidikan yang dalam bahasanya tarbiyah. Di dalam pesantren itu at-tarbiyah wa ta'lim istilahnya. Bahkan tarbiyahnya didahulukan karena di pesantren itu yang paling pokok adalah pendidikan. Makanya pengajarannya kadang-kadang tidak metodologis. Belakangan aja ada madrasah segala macam. Tapi yang dulu yang dipentingkan ada tarbiyah. Memang lambat, karena ini membutuhkan contoh, keteladanan dan sebagainya. Kalau pengajaran gampang aja, kasihkan dalil ini. Ada orang akan. Tapi pengajaran itu bukan yang bisa mengubah perilaku. Yang bisa mengubah perilaku adalah tarbiyah, pendidikan. Dan ini memang membutuhkan waktu. Anda katakan lambat atau apa, memang membutuhkan waktu. Nah, orang capek atau tidak capek itu kan dari dalam sebetulnya. Jajan. Anda berputar-putar kayak apa, tapi untuk kesenangan sampai sendiri itu tidak terasa. Kiai dulu itu. Contoh misalnya yang dekat saja, Kiai pakai saja, Kiai Khalil bin Han itu mengajar sehari tidak kurang dari 19 kitab, dan habis subuh setelah nanti jam 7 lah, kemudian duha, kemudian kemudian turun, sesudah turun, kemudian bermasa, sesudah asar, pada maghrib, pada isya, itu sampai 19. Padahal beliau malam harinya masih nulis. Tidak dapat, karena itu dilakukan dengan senang hati, dengan ikhlas, gembira.